Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mola. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pencarian gaji data analis di benua Amerika, informasi dinamika sosial media dan politik kontemporer. Jadi di era politik kontemporer ini para politisi ini akan membangun citra mereka di dalam dunia digital, maka mereka akan nggak hire suara data analis yang memiliki kemampuan NLP, sehingga jadi peran ini akan semakin krusial untuk kepentingan mereka, sehingga dia perlu mempunyai pemahaman dalam tentang sentimen publik, tren berita, pola percakapan sangat penting untuk menggunakan strategi kampanye yang efektif. Analisa NLP memungkinkan para analis politik untuk mengeksplorasi memahami bahasa alami yang interaksional, memberikan wawasan mendalam tentang preferensi pemilih, serta mengidentifikasi isu-isu yang sedang ramai dibicarakan. Dengan demikian NLP itu bukan hanya teknis, maka ini jadi kemampuan strategis untuk menangkan seorang politisi di dalam perkembangan di dunia digital ini. Tujuannya ini untuk mendalami dinamika gaji seorang data analis, khususnya dalam konteks analisis di ranah politik, dan kedua itu tujuannya untuk mengetahui faktor struktur gaji para profesional ini dengan fokus pada keterampilan NLP. Objektif kita itu menjadi tiga, berapa uang dibutuhkan partai untuk menggaji data analis untuk social media analisis. Terus yang kedua itu berapa range gaji untuk seorang data analis spesial NLP. Ya, um, oke, kita langsung aja masuk ke instalasinya. Nah, ini kita melakukan instalasinya dulu, package-package-nya, agar supaya nanti visualisasinya, pengolahan datanya, dan semuanya itu bisa lancar, bisa dilakukan. Lalu kita akan mengimport data. Saya garis bawahi di sini, data ini terbatas hanya untuk dari Kaggle Survey 2022. Terdapat pertanyaan yang akan berhubungan untuk penelitian ini terdapat sekitar 43 atau 44 pertanyaan ini. Lalu kita lakukan persiapan data. Di sini intinya kita akan mengambil data-data yang akan kita perlukan. Nah, contohnya kita mengambil data-data benuanya, terus kita ngambil data-data pengalamannya sebelumnya apa, terus kita akan mengambil data-data gajinya berapa, terus kita akan mengambil data yang apakah dia pernah berhubungan RNN, ya, dan seterusnya juga. Setelah melakukan eh, eh, persiapan data, pre-processing data, maka kita akan melakukan clustering. Nah, setelah dilakukan persiapan data, pembersihan dan noise segala macam, pembersihan ini setelah didapatkan ini itu apa namanya, suatu ini itu apa, intinya ya, sorry, ini itu intinya itu uh, tentang berapa banyak nilai yang ada di sini. So, intinya itu tentang nanti bagian persiapan data gitu. Nah, ini ada clustering. Nah, tujuannya kita clustering itu akan mencari uh, elbow, akan mencari Cummins-nya. Nah, di clustering ini kita akan membentuk suatu cluster-cluster gitu, akan dicari kesamaan data-datanya tersebut. So, jadi langsung aja karena tadi kita udah memilihkan datanya, ada 4 datanya. Di 18 ini tentang uh, apakah pernah ada hubungan dengan RNN, ada 1810 ini ada hubungan dengan transfer network, di kedua itu ada development advocate, kerjanya sebelumnya itu apa, kedua itu dengan tentang range gajinya. Nah, ini di data-data ini perlu kita ubah menjadi data numerikal, karena untuk melakukan visualisasi dan pengolahan data perlu kita ubah menjadi data numerikal. Sehingga kita ubah Q18 Q18 ini menjadi data biner. Karena apa? Karena ini cuma ada dua pilihan, dua jadi data biner, dan Q23 dan Q29 itu berubah jadi data ordinal karena itu banyak merupakan kategorikal, sehingga kita ubah menjadi data ordinal. So, setelah kita melakukan
perubahan ini, kita akan mencari ilmu metodenya untuk mencari K-nya supaya dalam melakukan perhitungan K-means bisa didapatkan cluster yang mendekati konvergen. Oke, didapatkan ada 3 ini, lalu kita melakukan K-means seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan processing data lagi, tapi kita akan menambahkan data cluster ke dalam data kita ini seperti ini. Gitu. Lalu setelah didapat ada 3 nih, ada 3 cluster. Cluster C0, cluster C1, cluster C2. Nah, cluster C0 ini visualisasi ini ngomongin tentang dominasi profilnya ini ada nih, kita udah ada nih visualisasi ini didominasi oleh profil secara aktif menggunakan baik RNN maupun network. Jadi terus ciri khasnya itu tingkat menggunakan keduanya lebih tinggi. Nah, implikasi ke gaji data analisisnya itu distru gajinya cenderung tinggi mencerminkan keahlian ganda yang diaplikasikan. Jadi karena dia punya 2 keahlian, maka data analisisnya juga gede gitu gajinya. Nah, terus ada cluster 1, emang profilnya lebih banyak fokus pada penggunaan RNN dibandingkan transformer network. Jadi ini hanya satu seperti hanya RNN doang. Ini codingannya ini intinya tadi kalau tadi kan RNN sama TNN, di sini cuma RNN doang yang fokusnya. Meskipun gitu penggunaan lebih jadi sehingga lebih signifikan implikasi gajinya itu ya masih cenderung lebih tinggi juga karena menonjolkan lebih dari penggunaan RNN. Nah, C2-nya itu uh, ini codingannya, codingan visualnya dan ini ngomongin dan ini ya C2-nya itu profil umumnya itu menunjukkan keseimbangan antara penggunaan RN dan TNN dan mempertahankan tingkat keterlibatan yang seimbang terhadap kedua algoritma. Nah, sehingga implikasi distribusi gajinya itu untuk kedua jenis algoritma mencerminkan keseimbangan penggunaan pentingnya penggunaannya. Nah, pentingnya tadi interpretasi tadi, yang pertama ini analisis ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang preferensi dan para profesional data analis. Yang kedua, 3 itu partai politik atau organisasi dapat memilih tenaga kerja dengan kebutuhan terutama jika fokus pada teknologi tertentu seperti RNN atau transformasi network. Terus, nah ini insight-nya. Setelah dilakukan processing segala macam, kita akan bisa menjawab pertanyaannya. Kenapa? Ah, maka berapa uang yang perlu dikeluarkan partai untuk mengkaji data analis untuk sosial media analis. Nah, partai dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar data analis ke dalam cluster 0 ya, karena di sana terdapat kombinasi pengguna RNN dan TNN yang memiliki gaji lebih tinggi. Sementara itu, cluster 1 anggaran dapat lebih difokuskan pada data analis uh, yang ahli menggunakan RNN yang juga memiliki gaji yang cenderung tinggi. Cluster 2 menawarkan distribusi gaji yang seimbang sehingga partai dapat mempertimbangkan berbagai opsi dengan anggaran yang lebih fleksibel. Berapa range gaji untuk seorang data analis spesial NLP? Range gaji untuk seorang data analis spesial NLP bervariasi tergantung pada klasternya. Cluster 0 memiliki range gaji yang luas, mencerminkan dominasi dalam penggunaan keduanya RNN dan transfer network dan tingkat keahlian ganda. Nah, cluster 1, sedangkan cluster 1 menunjukkan range gaji yang lebih tinggi untuk spesial RNN, jadi RNN aja. Sementara cluster 2 itu distribusinya yang lebih merata antara spesial RNN dan transformer network gitu. Terus profesi apa saja yang cocok untuk sosial media analis. Untuk sosial media analis, cluster 0 dapat menawarkan ya profesional yang sangat terampil dalam kedua jenis algoritma yang dapat memberikan wawasan dalam dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing. Cluster 1 lebih cocok untuk profesional yang memfokuskan pada RNN dan cluster 2 menawarkan variasi profesi yang signifikan termasuk data science, software engineer, research scientist, dan memberikan kontribusi beragam dalam analisis sosial media. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.